مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan guna menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan alam. Al-Qur'an bukan hanya berbicara soal ketuhanan, syariat ibadah, akhlak, kemanusiaan, dan lain sebagainya, namun juga berbicara soal ilmu pengetahuan. Karenanya, jika di sebuah sekolah, sebutlah Islam terpadu, pondok pesantren, apalagi tahfiz Al-Quran, ada mata pelajaran yang menyangkut, yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, yaitu adalah IPA. Sesungguhnya kalian sedang belajar Al-Quran. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, karena hakikatnya semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu pengetahuan bukan sekedar hafalan atau rumus-rumus angka-angka. Namun lebih dari itu, untuk menanamkan kepada kalian bahwa belajar ilmu pengetahuan merupakan bagian dari belajar Al-Quran, atau bagian dari tahfiz Al-Quran. Sebab alam semesta yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu yang pas untuk mengetahui rahasia alam dan upaya mengeksplorasinya untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya adanya di dalam Al-Quran, yaitu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar selama mempelajari ilmu pengetahuan itu sama maknanya dengan mengkaji turunan dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga nanti jika dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalian yang kemudian menjadi doktor, menjadi hafiz Quran, menjadi seorang presiden yang hafiz Quran, menjadi seorang guru yang hafiz Quran, dan lain sebagainya. Juga kita menjadi seorang insinyur, ahli farmasi, arsitek, dan lainnya yang berbasis IPA. Itu maknanya adalah pengamalan Al-Quran, dan dia akan selalu menyertakan nilai-nilai Al-Quran dalam pekerjaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi, yang silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini adalah sebagai pembuktian tentang tauhid di satu sisi dan kekuasaan Allah atas hukum-hukum alam. Untuk dapat mentadaburi menghayati kekuasaan Allah, maka penciptaan alam semesta tidak dapat dipahami kecuali dengan berpikir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan alam semesta, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yaitu orang-orang memiliki akal yang murni. Begitupun Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya ini beredar di dalam garis edarnya. Ayat ini berbicara tentang matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain di jagat raya ini senantiasa bergerak berdasarkan garis edarnya masing-masing. Dalam pergerakannya, keseluruhan planet bersama masing-masing satelitnya akan bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya di galaksi Bima Sakti. Selama pergerakan tersebut, tidak ada satupun dari benda-benda angkasa itu memotong lintasannya atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu tidak terjadi karena kekuasaan Allah sebagai pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena itu Allah adalah Rabbul Alamin, pemelihara semesta alam. Dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan kita sedang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Mari anak-anakku sekalian, lebih sering kita membaca Al-Quran untuk menggali semua ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Karena Allah menciptakan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mempelajarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.